Yang bikin capek tuh ini, disusulnya sama KRL. Memang seumur-umur saya naik kereta api jarak jauh, ini anomali yang paling anomali. Paling gokil, paling anomali. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Stasiun Rancaikek Kabupaten Bandung. Pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Solo, naik salah satu kereta api tambahan, yaitu kereta tambahan SGU KAC. Dan bisa dibilang ini merupakan kereta anomali. Anomali dari harga tiket, dari armada yang digunakan, dan juga anomali dari jadwal perjalanan keretanya. Nanti selama di perjalanan bakal disusul oleh 5 kereta api. Wow, banyak banget ya penyusulannya. Gimana untuk perjalanan naik kereta api tambahan dari Kiara Condong menuju ke kota Solo, stasiun Purwosari? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Kurang lebih kayak gini ya untuk stasiun Rancaikek pada pagi hari. Lumayan ramai sama penumpang. Sekarang udah jam 6 lebih 28 menit. 7 menit lagi sebelum keberangkatan kereta lokal yang saya naiki menuju ke Kiara Condong. Sekarang jam 6 lebih 55 menit ya. Sudah tiba di stasiun Kiara Condong. Kalau teman-teman mau beli sarapan, lebih enak itu turun di stasiun selatan ya. Karena sepanjang jalan, pintu keluar, ini tuh udah tempat makanan semua. Rencananya saya mau beli surabi ya. Salah satu makanan khas di Jawa Barat. Nah, kebetulan saya kan mau ke kota Solo ya teman-teman. Jadi kalau di Bandung, di Solo itu punya serabi tapi berbeda. Kalau di Bandung itu serabinya bisa lebih ke gurih asin ya. Tapi kalau di kota Solo kayak serabi Notosuman itu kan rasanya manis. Terus ada juga rasa coklat dan lain-lain. Kalau di sini yang paling familiar pakai telur sama pakai oncom. Kalau pintu keberangkatan ada di sebelah sini ya, khusus untuk kereta-kereta lokal dan juga bisa sih harusnya naik kereta jarak jauh. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kereta tambahan yang saya naiki ada di jalur nomor 4 ya teman-teman di sana. Dan untuk perpindahan peron, di sini menggunakan akses Skybridge, yang Skybridge-nya juga anomali. Jadi perjalanan serba anomali nih hari ini. Naik ke sana ya, ke atas. Nah, ini dia nih yang anomali dari Skybridge. Lumayan ya, turunnya mesti hati-hati teman-teman. Terutama kalau misalkan di lantainya sini tuh licin. Sekarang ini saya bakal duduk di kereta ekonomi 7 ya teman-teman, di paling belakang. KAC SGU, kereta tambahan. Padahal mah ini Pasundan tambahan zaman anomali. Saya duduknya di kursi nomor 15 dan juga 16 ya, berarti lebih dekat dari belakang. Yuk.
Nah, di sini. Untuk susunan rangkaian kereta api tambahan KCSGU hari ini, mulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, di belakang ekonomi 3 terdapat kereta makan dan juga pembangkit. Di belakang kereta makan pembangkit ada kereta ekonomi 4, 5, 6, 7. Nah, untuk perjalanan hari ini saya akan naik kereta api tambahan KAC-SGU dengan rute dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Purwosari saja. Dari namanya, udah tambahan, yang berarti kereta ini hanya dijalankan di musim tertentu saja, seperti libur panjang di Natal Tahun Baru dan juga di libur Lebaran. Untuk kereta tambahan KAC-SGU bisa dibilang adalah kereta api Pasundan tambahan. Namun kan kereta api Pasundan sudah menggunakan armada New Generation modifikasi, sedangkan kereta api tambahan KAC-SGU masih menggunakan armada adu dengkul. Sehingga supaya tidak merusak branding Pasundan kali ya. Untuk harga tiket kereta api tambahan KAC-SGU dari stasiun Kiara Condong menuju Purwosari hari ini yang saya bayarkan di Rp182.000. Namun itu sudah termasuk tarif promo 30%, di mana semua kereta ekonomi komersil memiliki potongan harga dari tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Kalau harga normalnya dari Kiara Condong ke Purwosari sekitar Rp260.000. Yang baru masuk ini adalah kereta api Cikuray dari stasiun Garut tujuan ke stasiun Pasar Senen. Kereta api Cikuray merupakan kereta subsidi. Nah, untuk kereta api Cikuray memiliki armada K380 tempat duduk atau kereta ekonomi yang modifikasi premium, teman-teman. Bayangin ya, harga Rp45.000 dari Garut ke Pasar Senen udah dapat kereta ala-ala premium gitu. Sedangkan berbeda dengan kereta api tambahan KAC-SGU yang harga tiketnya 200 ribuan masih menggunakan armada kereta adu dengkul. Wow. Dear passengers, in a few more moments, Pasundan Tambahan train will depart from Kiara Condong station to the final station, Surabaya Gubeng. Nah, kalau kereta Pasundan asli, rangkaiannya di sana ya teman-teman. Berangkat nanti jam 11 lebih 10 menit. Tepat sesuai dengan jadwal, kereta api tambahan KAC-SGU ini berangkat dari stasiun Kiara Condong ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun tujuan, yaitu stasiun Purwosari dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 7 masih lengang banget, masih banyak kursi yang belum terisi. Namun pemberhentian kereta api tambahan ini cukup banyak ya teman-teman.
tadi kalian denger announcer aja bilang Pasundan tambahan. Nah, Mas Wisnu, Halo. apa yang membuat Anda ingin naik kereta tambahan ini? Atau Pasundan tambahan lah kita bilang. Gimana ya? Malu sebenarnya mau bilang tuh. Ini kan karena tripnya sama Mas Adiasa ada. Mas Adiasa itu kan spesialis roasting. Jadi Waduh. kalau kita naik kereta ekonomi dengan harga tiket yang cukup pricey, waktu tempuhnya yang sangat lama, itu wajib kita roasting. Tapi untungnya ini kereta tambahan sih. Ya tetap aja ya namanya kereta tambahan. Udah kelas ekonomi kayak gini, tarifnya lumayan mahal lagi. Dan ya minus apa? Sisi positifnya kita dapat promo sih. Berapa Iya. persen? 30, 30%. jadi lumayan banget. Ya, jadi lumayan banget. Tapi kalau lihat harga aslinya, apa namanya? 260.000, 260.000 ke Solo, ke Surabaya berapa? 320 ya persis kayak Pasundan dulu. 320 persis kayak Pasundan dulu. Ini emang kalau misalkan nggak ada promo potongan 30% roastingable sih. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau buat apa sendiri seru sih naik kereta pagi ini tuh. Karena kalau Bisa nikmatin perjalanan. bisa ya. menikmati perjalanan, dan di sepanjang perjalanan kita juga bakal dihajar berapa? 3 ya? Banyak. Banyak ya kereta. Sebenarnya secara jadwal 6 sih. Kalau di Gitu. Purwosari nanti harusnya disusul 2. Nah, itu. Ada Sancaka sama Batavia. Nah, itu. Terus di Lempuyangan juga kayaknya bakal disusul sama KRL. Lucu Bayangin. banget kereta jarak jauh disusul KRL. Ini Anomali kan? banget kan kali. Oke lah. kita Gokil nikmati itu ya. sih. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kereta tambahan KACSGU atau kereta Pasundan tambahan di kelas ekonomi menggunakan armada kereta ekonomi 106 tempat duduk atau kereta yang kursinya masih duduk tegak, saling berhadap-hadapan dan juga adu dengkul ya teman-teman. Nah, kapasitas kursinya ada 106 seat dan dari segi fasilitas terdapat pendingin ruangan atau AC sebanyak 6 buah, ada di ujung depan 2, di tengah 2 dan juga di ujung belakang 2. Di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga tirai. Jadi kalau misalkan panas bisa ditutup. Di sini ada meja kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, cup dan lain-lain. Di bawahnya juga ada colokan listrik untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Dan di bawah sini ada gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Dari segi legroomnya sempit ya teman-teman. Jadi kalau berhadapan-hadapan sama orang lain ya udah pasti tuh ngadu dengkul. Ini tuh udah disesuaikan supaya nggak terlalu adu dengkul banget sih. Makanya kalau naik kereta seperti ini harus selang-seling biar enak saling mengerti antar penumpang ya. Biar bisa lurus kakinya. Untuk fasilitas toilet ada di 2 sisi ruangan ya, ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu. Jadi untuk luas kurang lebih kayak gini, udah cukup leluasa. Fasilitasnya ada cermin yang lumayan. Lalu ada juga di sini wastafel yang cukup besar. Airnya mengalir dengan normal ya. Lalu ada tabung sabun, tempat tisu, jet shower, klosetnya juga sudah kloset duduk. Di sini ada tombol flush, pewangi ruangan, pegangan, tong sampah, dan juga ada gantungan untuk pakaian. Yang naik dari stasiun Ranca Ekek lumayan ada beberapa orang ya teman-teman. Saya harap sih nanti kedepannya banyak kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun ini, minimal tuh kereta-kereta subsidi macam Cikuray, terus Kahuripan, Kuto Jaya Selatan. Ini dia tadi untuk Surabi yang saya beli di depan stasiun ya teman-teman. Nah, harganya 6.000, udah dapat telur oncom kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Surabinya lumayan enak. Jadi ini tuh dari santan, kelapa, dan juga tepung beras. Ada juga telur sama oncom. Jadi rasanya berbeda jauh kalau dibandingin sama Surabi, Notosuman yang ada di Solo.
untuk kereta makan pada kereta api tambahan ini menggunakan kereta makan pembangkit ya, bergabung sama pembangkit, agak berisik dan mejanya cuma sedikit. Saya mau pesan makan dulu ya. Di sini ada mini pantry juga. Sekarang jam 8 lebih 57 menit, sudah tiba di stasiun Leles dan ini memasuki wilayah Kabupaten Garut ya teman-teman. Untuk stasiun Leles lokasinya strategis karena dekat dengan jalan raya provinsi atau jalur dari arah Bandung ke Garut pasti lewat depan stasiun Leles. Yang naik kereta api ini di stasiun Leles lumayan rame ya. Sekarang ini saya udah pesan satu menu makanan. Ini nasi telur kulit crispy, harganya Rp33.000. Dan biasanya menu ini hanya ada di kereta ekonomi saja ya. Seperti kereta api Pasundan reguler juga ada, lalu kereta tambahan, dan kereta-kereta bersubsidi. Sekarang saya mau coba dulu ya. Ini begitu dibuka, aroma sambal bawangnya langsung nendang. Ini yang saya suka tuh sambalnya teman-teman. Sambal terbaik untuk kereta restorasi atau Reska sepertinya ada di sambal bawang nasi telur kulit ini teman-teman. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Sambalnya mantap. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.46 menit. Kereta api tambahan KCSGU atau kereta Pasundan tambahan sudah tiba di stasiun Cipendei. Biasa ya, di Cipendei berhenti cukup lama, sekitar 10 menit, karena ada pemeriksaan rangkaian dan juga pemeriksaan pengereman. Ini petugas-petugasnya teman-teman. Di stasiun Cipendei ini ada pojok UMKM ya, jadi bisa jajan-jajan dulu teman-teman. Karena rata-rata kereta api yang berhenti di sini 10 menitan, teman-teman di stasiun Cipendei bisa jajan-jajan dulu ya. Tuh, ada banyak kios yang menjual cemilan. Lumayan. Lokomotif dinasnya adalah CC2039810 Depo Induk SDT. Lokomotif yang memiliki 3 ganda roda berpenggerak, lalu memiliki hidung kabin miring, tahun pertama dinas di 1998, urutan ke-10, dan rumahnya di Sidotopo. Dari tampak depan, lokomotif ini gagah banget ya teman-teman. Sangar kelihatannya karena hidung miring kayak gini. Stasiun Cipendei ini memiliki ketinggian 772 meter di atas permukaan laut. Jadi memang di sini daerah dataran tinggi ya teman-teman. Walaupun ini adalah stasiun kecil, tapi stasiunnya sakti. Di sini melayani semua pemberhentian untuk kereta api yang lewat jalur lintas selatan. Bahkan kereta api Argo Wilis, Lodaya, Turangga, semuanya berhenti. Perjalanan dengan kereta api tambahan SGU KAC kali ini, saya di Ekonomi 7 dan mendapatkan armada K300815 SLO. Kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak, mulai dinas di 2008 dan urutan ke-15, kepemilikan Depo Solo. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK berat kosong 30,5 ton atau 30.500 kg, dan MD mulai dinas di tanggal 17 bulan 9 2008. Di atas ini terdapat sebuah kode train mark E menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 39 adalah berat maksimum, 39 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Nah, untuk bugi K5 bentukannya seperti ini. Kanan kirinya itu ada per yang gede ya. Di ujung bagian belakang juga ada semboyan 21 ya. Ini merupakan penanda kalau kereta ekonomi 7 merupakan rangkaian terakhir dari satu rangkaian kereta api. Antar sambungan kereta masih menggunakan karet rubber seperti kereta umumnya. Di sini ada kopler yang besar sebagai sambungan utama, lalu ada juga selang untuk pengereman, rantai yang besar untuk pengaman tambahan, dan ada juga paket kabel-kabel kelistrikan.
dikarenakan jalur sini memiliki lintasan yang berkelok-kelok. Jadi ada juga rel ketiga ya, atau rel gongsol teman-teman. Rel gongsol itu berfungsi untuk menahan beban kereta api saat berbelok. Nah, yang ini nih, yang di sebelah kanan. Jadi kalau kereta api belok ke kanan, gongsolnya ada di kanan. Kalau kereta berbelok ke kiri, gongsolnya ada di sebelah kiri ya. Sekarang ini kita melintas di stasiun Cirahayu. Dulunya bernama stasiun Trowek. Namun dikarenakan ada insiden kecelakaan sehingga nama stasiunnya yang dulu Trowek diganti menjadi stasiun Cirahayu. Untuk stasiun Cirahayu letaknya satu petak dari stasiun Cipendei. Cipendei tadi 772 meter di atas permukaan laut, sedangkan Cirahayu sudah berada di elevasi 619 mdpl. Satu petak aja tuh punya selisih ketinggian 150 meter, teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 40 menit. Kereta api tambahan telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan penumpang yang naik asli rame banget. Mungkin nanti setelah Tasik itu bakal penuh ya teman-teman. Gokil. Di sini bertemu dengan kereta api Serayu. Kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Pasar Senen via Kiara Condong. Pasundan tambahan masuk, Serayu berangkat ya. Selamat pagi Bapak. Baru bangun ya Pak. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 25 menit. Sudah tiba di stasiun Banjar ya. Ada di penghujung Daop 2 dan yang naik kereta tambahan ini rame banget juga teman-teman. Di sini bakal tunggu bersilang dengan kereta api lain yaitu kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Bandung. Lodaya reguler ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 2 menit. Kereta api tambahan yang saya naiki sudah tiba di stasiun Sidareja. Yang turun tadi ada beberapa orang, tapi yang naik lebih banyak sepertinya. Bahkan ada penumpang bule juga teman-teman. Di stasiun Sidareja ini pemberhentian kereta api tambahan cukup lama, sekitar 10 menit karena jadwal berhenti dan disilang kereta api Lodaya tambahan relasi dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Bandung. Ditambah lagi juga teman-teman, Sidareja sudah memasuki wilayah Kabupaten Cilacap. Di Sidareja juga menjadi salah satu alternatif untuk banyak orang yang mau lanjut perjalanan menuju ke arah Pangandaran. Tugas yang lainnya mempersiapkan diri. Dan tinggal turun. Yo, turun anak kecil. Sekarang ini sudah tiba di stasiun Gandrung Mangun pukul 12 lebih 21 waktu Indonesia Barat dan berhenti di sini secara normal untuk naik turun penumpang serta akan tunggu bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan relasi dari Kutoarjo tujuan ke Kiara Condong. Secara normal di stasiun Gandrung Mangun ini akan berhenti sekitar 10 menit lagi teman-teman, dan kereta api Kuto Jaya Selatan notabene adalah kereta reguler, sedangkan yang saya naiki adalah kereta tambahan. Nah, pada prinsipnya, kereta api tambahan itu jangan sampai merusak perjalanan kereta api reguler. Mau nggak mau, kereta tambahan harus belok. Walaupun dari segi kasta, kereta tambahan, kereta komersil pasti kelasnya lebih tinggi ya. Ya teman-teman, ternyata kereta api Kuto Jaya Selatanya berhenti di stasiun. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 50 menit ya, tiba di stasiun Jeruk Legi. Dan di sini akan tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan reguler dari Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Kiara Condong. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Maros Station. If you end your trip at Maros Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train store before the train completely stops. Sekarang sudah tiba di stasiun Maus ya teman-teman. Berhentinya jam 13 lebih 08. Nah, di Maus ini ada depo kereta KTL Pertamina karena ada pengiriman dari Maus menuju ke Tegalarangan.
Sekarang ini jam 13 lebih 21 menit ya. Kereta api tambahan berangkat dari stasiun Cikampuh. Harusnya di sini bersilang dengan kereta api Malabar, tapi mungkin Malabarnya telat sehingga kereta tambahan berangkat lebih dulu ya. Persiapan masuk di stasiun Kroya, dan di sini itu merupakan pertemuan dari dua jalur kereta tambahan dari arah Bandung Tasikmalaya, dan jalur di sana merupakan percabangan dari arah Cirebon serta Purwokerto. Oh, bukan, apa ya? SDT. Gaya Baru Malam. Bukan, Semeru. Gaya Baru Malam Bener Selatan. ya? Nah, dari itu kita harusnya masuk Kroya itu hampir barengan dengan kereta api. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13 lebih 30 menit. Kereta api tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Sudah masuk di wilayah Kabupaten Cilacap beserta stasiun paling besar di area Daop 5. Di stasiun Kroya ini ada pengisian air untuk tangki toilet ya teman-teman. Tuh, tangkinya diisi dimulai dari depan sampai dengan ke belakang. Secara jadwal, kereta api tambahan di stasiun Kroya berhenti dari 13 lebih 35 menit sampai dengan pukul 13 lebih 48 menit. Teman-teman nggak salah dengar, di sini berhentinya 15 menitan karena kereta tambahan yang saya naiki harus tunggu disusul oleh kereta api Gajah Wong relasi dari stasiun Pasar Senen sampai dengan ke stasiun Lempuyangan. Nah, Gajah Wong itu bisa berlari di angka 110 km per jam. Sedangkan kereta tambahan yang saya naiki larinya cuma 100. Itulah kenapa salah satu alasan kereta api tambahan harus menunggu cukup lama dan disusul oleh kereta api Gajah Wong. Kereta api Gajah Wong berhenti sebentar, lanjut berangkat lagi ya teman-teman. Kereta Gajah Wong ini kelasnya lebih tinggi, membawa eksekutif dan juga kereta premium. Jadi mau nggak mau, kereta tambahan yang notabene kereta musiman serta kereta dengan kelas lebih rendah harus mengalah dulu dengan kereta api Gajah Wong ya. Salah satu standar operasional prosedur apabila ada kereta api yang disusul, harus menunggu kereta yang menyusul lewat di stasiun yang ada di depan, sehingga kereta tambahan harus menunggu kereta api Gajah Wong melintas di stasiun Kemranjen terlebih dahulu, baru tambahannya boleh berangkat. Berbeda dengan kereta api Pasun dan reguler yang bisa melaju di angka 100 km per jam, ternyata untuk kereta tambahan ini hanya berjalan maksimum di angka 90 km per jam ya. Tuh, dari tadi saya perhatikan kecepatannya tidak melebihi angka 90 teman-teman. Dan jalur dari arah Kroya menuju Kutoarjo sekarang ini sudah double track, tidak akan ada persilangan lagi, namun nanti ada penyusulan ya. Di sini batas kecepatan maksimumnya 120 km per jam.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14 lebih 13 menit. Kereta tambahan sudah tiba di stasiun Gombong, dan di Gombong lumayan rame ya yang turun. Tuh. Di sini sekarang cuacanya lagi gerimis. Bakal ada kereta juga yang lewat, yaitu kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Gambir. Waktu menunjukkan pukul 15 lebih 5 menit ya. Sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Ada keterlambatan teman-teman. Kalau nggak salah terlambat sekitar 4 menitan. Yang turun di Kutoarjo atau Kabupaten Purworejo juga lumayan. Itu penumpang-penumpang yang baru turun ya. Ditambah lagi juga kereta-kereta depan penumpangnya rame. Nah, Kutoarjo merupakan ujung dari Daup 5 Purwokerto. Dan di sana ada rangkaian kereta api Kutsal tambahan. Kutsal tambahan pakai lokomotif RNB ya teman-teman, di Ferry Langka. Persiapan diberangkatkan dari Jalaliga. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 10 menit. Sudah tiba di stasiun Lempuyangan, kota Yogyakarta. Dan yang naik turun di Jogja udah masuk akal. Jogja kalau udah libur panjang emang gila teman-teman. Ini ada KRL masuk di stasiun Lempuyangan, dan KRL ini akan menyusul kereta tambahan. Sumpah teman-teman, ini tuh paling anomali sih. Gimana ceritanya coba kereta jarak jauh disusul sama kereta lokal ya?
seumur-umur saya naik kereta api jarak jauh, ini yang paling jauh dan paling anomali teman-teman. Tuh, KRL-nya berangkat duluan dong. Gimana konsepnya dah ini? Dan satu fakta lagi teman-teman, KRL berangkat duluan sampai Purwosari, gak kekejar sama kereta tambahan. Perjalanan kereta tambahan ini akan mulai berat setelah lepas dari Lempuyangan. Kenapa saya bilang berat? Karena bakal disusul sama banyak kereta api. Nanti akan disusul oleh kereta api Malabar di stasiun Serowot, yang notabene stasiun untuk kereta komuter ya. Dan nanti di Purwosari, tempat saya dan Mas Wisnu turun, akan disusul kereta api Sancaka dan juga kereta api Batavia. Yang bikin capek tuh ini, disusulnya sama KRL. Memang seumur-umur saya naik kereta api jarak jauh, ini anomali yang paling anomali. Paling gokil, paling anomali. Core of the core of core of the core anomali. Sekarang sudah berangkat lagi dari stasiun Lempuyangan, tepat ya jam 16:21. Rasanya Solo sudah dekat. Padahal masih sejam lebih. Berhenti di stasiun Serowot. Stasiun Serowot itu hanya melayani KRL ya teman-teman. Secara normal itu kereta tambahan di sini berhenti cukup lama, tapi tujuannya disusul oleh kereta api Malabar. Cuma sekarang keretanya masuk di jalur sepur lurus, sehingga sepertinya akan bergeser penyusulan. Mungkin Malabarnya telat lagi, cuma berhenti sekitar 1 menit ya. Sekarang udah berangkat lagi dari stasiun Serowot, berarti fix penyusulannya akan bergeser ke stasiun depan, mungkin stasiun Klaten. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:55. Kereta api tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Klaten. Di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang, dan yang turun juga lumayan banyak ya teman-teman. Tuh, barusan sudah ada announcer, dan fix di stasiun Klaten ini akan tunggu disusul oleh kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Malang, yang kelasnya juga jauh lebih tinggi ya. Seharusnya kereta api Malabar menyusul kereta api tambahan di stasiun Serowot ya teman-teman. Tapi nampaknya Malabar dari arah Bandung menuju Malang pun ada keterlambatan yang lumayan banyak, sehingga menyebabkan untuk penyusulan digeser ke stasiun Klaten supaya nanti kereta tambahannya nggak terlalu telat ya. Harusnya juga kereta api tambahan berangkat dari Klaten jam 17:08. Sudah lambat 2 menit dan masih harus menunggu kereta api Malabar melewat di stasiun Ceper dulu.
Penumpang Malabar pagi itu rame banget, gokil. Kereta api Sancaka dengan tujuan stasiun Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Jombang. Harusnya disusul di Purwosari, bro. Geser lagi ke sini. Surabaya masih jauh dan masih disusul di sini. Adapun susunan harga kereta api Pening. Sancaka dihitung dari Pening kali, Bang. Pening kali. lokomotif Aduh, nggak kereta tahu. eksekutif. Teman-teman lihat penumpang kereta api Sancaka. Ini Sancaka 8 kali sehari loh. Dari arah Jogja menuju ke Surabaya Gubeng PP. Saya lihat dari mulai eksekutif 1 sampai dengan eksekutif 5, ekonomi 1 sampai dengan ekonomi 5. Penumpangnya rame, nggak masuk akal. Pantesan ya dia jalannya 8 kali sehari. 4 kali dari Jogja, 4 kali dari Surabaya di waktu pagi, siang, sore, malam. Gokil. Kereta api Sancaka udah berangkat lagi dari stasiun Klaten yang seharusnya penyusulan di stasiun Purwosari ya. Nah, untuk Sancaka sampai di Surabaya itu sekitar jam setengah 10 malam teman-teman. Dan rangkaiannya bakal balik lagi ke Jogja. Sedangkan untuk kereta tambahan nanti nyampe di Surabaya itu sekitar setengah 11 malam. Ketemu di Klaten dan nyampe Surabaya itu selisih 1 jam lebih. Nggak masuk akal. Barusan juga ada kereta komuter ya dari Palur tujuan ke stasiun Yogyakarta. Sekarang jam 17 lebih 31 menit berangkat lagi dari stasiun Klaten. Terlambat sekitar 20 sekian menit ya teman-teman. Wow. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api tambahan KAC SGU. Ini merupakan kereta api yang dijalankan di waktu tertentu saja, seperti libur Nataru dan libur Lebaran, dengan rute perjalanan dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Surabaya Gubeng PP. Periode Nataru saat ini dijalankan mulai tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Kereta dengan layanan kelas ekonomi dan masih menggunakan armada kereta ekonomi 106 tempat duduk. Kursinya tegak, berhadapan, dan juga adu dengkul. Harga tiket yang ditawarkan apabila secara full trip normalnya Rp320.000. Karena ada diskon Nataru 30%, harga tiketnya jadi Rp224.000. Namun sekarang saya naik kereta ini dari Kiara Condong menuju Purwosari saja. Harga normalnya Rp260.000 dan setelah diskon Nataru, tarifnya menjadi Rp182.000. Sejujurnya untuk dari segi kenyamanan masih kurang. Duduk tegak, adu dengkul, 10 sampai dengan 15 jam cukup melelahkan. Dari segi guncangannya terbilang cukup baik, kekedapan suara cukup bagus, dan pendingin ruangan selama di perjalanan saya rasa kurang stabil di beberapa kondisi, terutama di waktu siang hari. Biasalah, itu kelemahan dari kereta api dengan sistem AC split. Untungnya ada tarif diskon 30%, jadi lumayanlah untuk di waktu libur panjang masih terbilang oke harga tiketnya. Namun kalau bayar tarif normal, nyesek juga sih. Harganya Rp300.000
dapat kursi tegak dan adu dengkul gini. Overall perjalanannya seru, karena bisa lihat pemandangan selama di perjalanan, terus banyak juga momen persilangan dengan kereta api lainnya, terutama di jalur Tasikmalaya-Kroya. Ada juga momen disusul oleh 5 kereta api lainnya, namun yang masih gak habis pikir, kereta api jarak jauh disusul oleh komuter lain yang notabene kereta lokal. Anomali memang. Mungkin itu aja untuk perjalanan kali ini naik kereta api tambahan KACSGU dari Kiara Condong menuju ke Purwosari atau kereta api Pasundan tambahan. Sesaat lagi akan tiba di tujuan saya, stasiun Purwosari, jadi mari siap-siap dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 17:58 tiba di stasiun Purwosari, teman-teman. Alhamdulillah. Yang turun juga rame ya. Penumpang KRL. Rame banget ya. Menuju ke Jogja sore-sore. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Bandung selama kurang lebih 10 jam perjalanan, sekarang saya sudah di stasiun Purwosari, Kota Solo. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api tambahan KACSGU atau kereta Pasundan tambahan dengan perka yang tidak masuk akal. 4 kali kalah silang, 5 kali disusul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.